Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakihah Channel, channel yang membahas tentang kajian Islam. Berbakti kepada kedua orang tua dan mempererat hubungan kekeluargaan. Firman Allah, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang ibu bapaknya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 8. Siapakah yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik? Dari Umarah bin Al-Ka'ka bin Subrumah, dari Abu Jur'ah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau SAW bersabda, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau SAW menjawab, "Kemudian ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau bersabda, "Kemudian bapakmu." Ibnu Subrumah dan Yahya bin Ayub berkata, Abu Jur'ah mengabarkan kepada kami seperti ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 5971. Begitulah penyebutan ibu diulang 3 kali, kemudian yang keempat adalah bapak. Riwayat ini memiliki penguat dari hadis Qadasi Abu Salamah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Aku wasiatkan kepada setiap orang agar berbakti kepada ibunya. Aku wasiatkan kepada setiap orang agar berbakti kepada ibunya. Aku wasiatkan kepada setiap orang agar berbakti kepada ibunya. Aku wasiatkan kepada setiap orang agar berbakti kepada bapaknya. Aku wasiatkan kepada setiap orang agar berbakti kepada tuannya yang telah mengurusnya, meski tuannya itu terkadang menyakitinya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ibnu Battal berkata, hal ini menunjukkan bahwa untuk ibu 3 kali lipat perlakuan baik dari anak dibanding untuk bapak. Hal ini disebabkan kesulitan yang dialami ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Ketiga hal ini khusus dialami dan dirasakan seorang ibu. Kemudian ibu bersekutu dengan bapak dalam hal mendidik. Isyarat kepada perkara ini telah disebutkan dalam firman Allah dalam surah Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Allah menyamakan keduanya dalam wasiat untuk berbakti, lalu mengkhususkan untuk ibu 3 perkara tersebut. Imam Al-Qurtubi berkata, maksudnya, ibu berhak mendapatkan bagian lebih besar dari bakti anaknya. Hendaknya, hak ibu lebih dikedepankan daripada hak bapak saat hak keduanya saling berbenturan. Disebutkan juga dalam hadis Mikdam bin Ma'dikarib, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Ahmad, serta Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dengan redaksi, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian agar berbakti kepada ibu kalian. Kemudian mewasiatkan kepada kalian agar berbakti kepada ibu kalian. Kemudian mewasiatkan kepada kalian agar berbakti kepada ibu kalian. Kemudian mewasiatkan kepada kalian agar berbakti kepada bapak kalian. Kemudian berbakti kepada orang yang terdekat, lalu yang dekat. Dalam hadis Abu Rinsah disebutkan, saya sampai kepada Nabi SAW dan mendengarnya bersabda, ibumu dan bapakmu, kemudian saudaramu perempuan dan saudaramu laki-laki, kemudian setelah itu yang terdekat denganmu. Kata ad-dunu dalam hadis maknanya yang lebih dekat patut mendapatkan perlakuan baik. Iyad berkata, sebagian ulama berbeda pendapat dalam hal kakek dan saudara laki-laki. Mayoritas memilih lebih mengutamakan kakek.
Saya, Ibnu Hajar, katakan, inilah pendapat yang dipilih para ulama mazhab Syafi'i. Mereka berkata, kakek lebih diutamakan, kemudian saudara laki-laki. Siapa yang memiliki hubungan melalui kedua orang tua lebih diutamakan daripada yang hanya memiliki hubungan dari salah satunya saja. Setelah itu, kerabat yang memiliki hubungan darah, sehingga mahram yang haram dinikahi lebih didahulukan daripada yang bukan mahram. Berikutnya, sisa daripada ashabah kerabat dari pihak bapak. Kemudian yang memiliki hubungan pernikahan, lalu yang memiliki hubungan wala seperti mantan budak, dan terakhir tetangga. Ibnu Battal mengisyaratkan bahwa urutan prioritas ini berlaku jika tidak mungkin kebaikan dilaksanakan kepada semuanya sekaligus. Namun, di sana terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa ibu lebih diutamakan secara mutlak. Riwayat yang dimaksud dikutip Imam Ahmad dan An-Nasai dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang paling besar haknya atas seorang perempuan? Beliau menjawab, suaminya. Aku berkata, bagaimana dengan seorang laki-laki? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibunya. Riwayat ini juga didukung hadis Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, anakku ini dulu perutku adalah tempat tinggalnya, susuku adalah minumannya, pangkuanku adalah tempat istirahatnya. Kemudian bapak anak ini menceraikanku dan hendak merebutnya dariku. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau lebih berhak atas anak ini selama engkau belum menikah lagi. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim dan Abu Daud.